Bab 5281 Pembunuhan. Sekte Tiansui dan Gerbang Tiandi tidak pernah berhubungan baik. Perseteruan antara kedua sekte ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan kebencian yang mendalam membuat penyelesaian damai menjadi mustahil. Nak, jaga mulutmu. Jangan bicara kotor seperti kau baru saja makan kotoran. Yigu berkata kepada Keling dengan ekspresi agak dingin. Siapapun akan marah jika disebut Kasim tanpa penis, apalagi Yigu. Cucumu, beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakak senior kami. Kau tidak ingin hidup lagi, kan? Seorang antek di belakang Keling memelototi Yigu dengan tajam. Sambil berbicara, ia mencoba menerjang maju dan mencengkeram kerah Yigu. Lin Bai bereaksi cepat, memukul mundur antek itu dengan telapak tangan. Keling mencibir, apa kita salah bicara? Bukankah sekte Tiansui pengecut? Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte di kerajaan Chu yang bergengsi, mereka bahkan tidak berani menerima tantangan dari seniman bela diri biasa. Bukankah itu pengecut? Sekte Tiandiku juga salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Berada di level yang sama dengan sekte Tiansui sungguh memalukan. Jika sekte Tiansui tidak mampu, maka silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Kaisar Chu dan minta beliau mencabut gelar sekte Tiansui di antara 5 keluarga dan 7 sekte, untuk menghindari rasa malu lebih lanjut. Gelar 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu dianugerahkan oleh Kaisar Chu. Oleh karena itu, meskipun sekte Tiansui telah jatuh ke kondisi seperti itu, tidak ada yang berani menghapusnya dari daftar 5 keluarga dan 7 sekte. Hanya ada 2 cara untuk menghapus sekte Tiansui dari daftar. Pertama, sekte Tiansui harus dihancurkan. Kedua, Kaisar Chu harus mengeluarkan dekret secara pribadi. Setelah sekte Tiansui diusir dari 5 keluarga dan 7 sekte, kalian bisa kembali ke sekte masing-masing, cari cangkang kura-kura besar, dan sembunyi. Hahaha. Keling selesai berbicara dan tertawa terbahak-bahak. Para seniman bela diri di sekitarnya tak kuasa menahan tawa dan menutup mulut mereka. Dihadapkan dengan tawa semua orang, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya tampak malu dan malu, berharap ada celah di tanah agar mereka bisa menghilang. Ayo pergi, abaikan mereka. Lin Bai tak punya waktu untuk berdebat dengan Keling, jadi ia mengatakan ini kepada orang-orang di sekitarnya dan berbalik untuk berjalan keluar dari paviliun harta karun senjata ilahi. Namun, begitu Lin Bai bergerak, salah satu antek Keling tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi Qiao Mo dan Qin Yao. Tunggu, kalian boleh pergi, tapi kedua gadis ini tinggal dan minum bersama kakak senior kita. Antek itu berkata sambil menyeringai, kakak senior, bagaimana menurutmu? Tatapan Keling melirik Qin Yao dan Qiao Mo, matanya berkilat penuh nafsu, lalu ia tertawa, kalau begitu mereka boleh tinggal dan menjadi teman minum kita. Si antek tertawa, kau dengar itu? Kakak seniorku mengizinkan kalian berdua tinggal dan menjadi teman minumnya, itu sebuah kebaikan untukmu. Kenapa kau tidak berlutut dan bersujud untuk berterima kasih padanya? Qiao Mo dan Qin Yao geram, memelototi Keling dan murid-murid sekte langit dan bumi dengan gigi terkatup. Apa kau benar-benar di sini untuk mati? Saat itu, Lin Bai, yang sedari tadi diam, tak kuasa menahan diri dan bertanya dingin pada Keling. Keling melirik Lin Bai dengan jijik dan berkata, aku pernah mendengar tentangmu, Lin Bai. Kau telah menjadi pusat perhatian sekte langit dan bumi kita. Kuberi kau nasihat, setelah kau kembali ke sekte air surgawi, sembunyikan dirimu seperti pengecut. Kalau tidak, kau mungkin tak akan hidup sampai tahun depan. Cibir Lin Bai. Aku sudah berkultivasi begitu lama, banyak orang telah mencoba membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat. Kusarankan kalian semua untuk segera menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata-kata Lin Bai dipenuhi rasa dingin. Si antek terkekeh, tidak sopan. Apa rencanamu? Bisakah kau menggigitku lagi? Hahaha. Asteris wash. Asteris. Seketika, cahaya pedang yang terang menyambar, membelah antek di samping Keling menjadi 2. Darah panas dan mengepul berceceran di kedua sisi, menodai separuh jubahnya yang malang hingga merah. Kerumunan di sekitarnya terkesiap kaget, tanpa sadar mundur. Pedang yang sangat cepat. Tidak, dia bahkan tidak menghunus pedangnya, serangan itu sepenuhnya didorong oleh niat pedang. Sungguh pendekar pedang yang kuat. Banyak seniman bela diri berpengalaman di sekitarnya langsung menyadari tipu daya Lin Bai. Serangan pedang ini terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Keling bahkan tidak sempat bereaksi. Jika Keling bereaksi, bagaimana mungkin dia membiarkan Lin Bai membunuh seorang murid sekte langit dan bumi? Beraninya kau. Keling akhirnya tersadar, langsung murka, memelototi Lin Bai dan meraung, kau berani membunuh murid sekte langit dan bumiku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Gemuruh. Dengan itu, gelombang kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Keling, menekan Lin Bai.
Tepat pada saat itu, Lin Bai menyerang ke depan, seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang, menembus aura Keling. Dia mencengkeram leher Keling dan melemparkannya dengan keras. Tubuh Keling membentuk lengkungan anggun di udara. Lin Bai menendang, menghantamkan kakinya dengan keras ke perut Keling. Terdengar bunyi gedebuk keras. Keling terlempar ribuan meter bagaikan bola meriam, menghancurkan deretan rumah hingga menjadi reruntuhan. Lin Bai hendak mengejar dan membunuh Keling. Ketika, tanpa diduga, beberapa sosok terbang cepat dari atap-atap di kejauhan dan mendarat di sampingnya. Pemimpinnya ternyata adalah seorang pendekar buah Tai Dao. Siapa yang berani melakukan tindakan keji seperti itu di ibu kota? Pendekar buah Tai Dao itu tiba dan, bersama lebih dari 10 pendekar puncak Dewa Dao lainnya, mengepung Lin Bai. Mereka menghunus berbagai senjata, beberapa membawa rantai besi gelap, beberapa belenggu, dan beberapa membawa jaring besar bercahaya. Mereka mengenakan jubah resmi berseragam dengan 3 huruf besar, Zhao Xingxi, tersulam di dada mereka. Pendekar buah Tai Dao dari Zhao Xingxi melirik tubuh yang terbelah dua di tanah dan dengan dingin bertanya kepada Lin Bai, apakah kau membunuh orang ini? Lin Bai mengangguk, tidak menyangkalnya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang hadir, mustahil baginya untuk menyangkalnya. Kalau begitu, ikutlah dengan kami ke divisi kriminal kekaisaran. Lin Bai tahu bahwa menantang divisi kriminal kekaisaran di ibu kota tidak akan membuahkan hasil, jadi ia tidak melawan dan membiarkan para pendekar divisi kriminal kekaisaran membelenggunya. Saudara Lin, Lin Bai, Qiao Mo dan Qin Yao bergegas keluar, dan melihat Lin Bai tidak melawan, mereka menghela napas lega. Jika Lin Bai berani melawan divisi kriminal kekaisaran di ibu kota, ia akan benar-benar tamat. Ini sama saja dengan menantang keagungan keluarga kerajaan. Karena Lin Bai tidak melawan, ia paling-paling hanya akan tinggal di divisi kriminal kekaisaran untuk sementara waktu. Demi menghormati 5 keluarga dan 7 sekte, Sekte Tianshui, divisi kriminal kekaisaran tidak akan berani melakukan apapun kepada Lin Bai. Bajingan, bersiaplah untuk mati. Keling, yang tertegun oleh serangan Lin Bai, merangkak keluar dari reruntuhan dan menyerang Lin Bai dengan momentum yang luar biasa. Ahli buah Tai Dao dari divisi kriminal kekaisaran, melihat Lin Bai menyerah, tentu saja tidak akan membiarkan siapapun membunuh Lin Bai. Tepat saat Keling tiba di hadapannya, ia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Divisi Zhaoxing akan menangani masalah ini, kata ahli buah Tai Dao itu kepada Keling. Divisi Zhaoxing tidak peduli apakah kau putra suci dari salah satu 5 keluarga atau 7 sekte, selama kau berada di ibu kota, kau harus mematuhi aturan ibu kota. Sekalipun kau putra suci dari salah satu 5 keluarga atau 7 sekte, begitu kau memasuki neraka divisi Zhaoxing, kau tidak berbeda dari orang lainnya hanya sepotong daging di atas talenan. Wajah Keling memerah karena marah. Ia melirik para prajurit divisi Zhaoxing dan menggertakkan giginya, meraung pada Lin Bai, ingat ini, divisi Zhaoxing menyelamatkan hidupmu hari ini, kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu. Hahaha, apa kau punya kemampuan? Lin Bai tak kuasa menahan tawa mendengar ini. Tawanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Keling tentu saja mengerti bahwa Lin Bai sedang mengejeknya, dan ia menggertakkan giginya karena marah. Jika divisi Zhaoxing tidak ada di sana, dia pasti sudah bergegas dan melawan Lin Bai sampai mati. Bab 5282 Selamat tinggal bunga iblis. Lin Bai dibawa ke divisi Zhaoxing. Qiao Mo dan Yi Gu panik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Lin telah dibawa ke divisi Zhaoxing. Qin Yao tetap tenang dan berkata, jangan panik, semuanya. Sekalipun Sekte Tianshui sedang merosot, ia tetap salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Lin Bai adalah salah satu dari 3 keajaiban Sekte Tianshui. Sekalipun ia membunuh seseorang di ibu kota, divisi Zhaoxing tidak akan berani langsung melemparkan Lin Bai ke api penyucian. Adik perempuan Qiao Mo, kembalilah dan temui tetua ketiga dan minta dia pergi ke divisi Zhaoxing untuk mengeluarkan Lin Bai. Aku akan pergi menemui Yang Mulia Pangeran Chen. Setelah berdiskusi, mereka berpisah. Yi Gu dan Qiao Mo kembali ke kediaman mereka untuk menemui tetua ketiga. Qin Yao dan Fang Yuansu pergi menemui Yang Mulia Pangeran Chen. Ibu kota, divisi Zhaoxing. Setelah Lin Bai dibawa masuk, ia langsung dipenjara di penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah divisi Zhaoxing juga dibuat oleh para ahli formasi dari Paviliun Tianji. Penjara bawah tanah tempat Lin Bai berada di tingkat pertama di atas tanah, yang dianggap sebagai penjara bawah tanah biasa. Seniman bela diri biasa yang melakukan kejahatan di ibu kota di penjara di sini. Namun, di bawah penjara biasa ini, jauh di bawah tanah, terdapat ruang lain. Ruang yang dikenal sebagai zona terlarang bagi yang hidup, tempat ratapan bagi yang mati, sebuah purgatorium.
Purgatorium divisi Zhaoxing ditakuti di seluruh kerajaan Chu, hampir tidak ada seniman bela diri yang memasukinya yang keluar hidup-hidup. Di Purgatorium, divisi Zhaoxing tidak hanya menyiksa seseorang secara fisik, tetapi bahkan jika tubuh seseorang hancur, jiwanya akan menderita siang dan malam. Beberapa seniman bela diri telah menanggung ribuan tahun siksaan di Purgatorium, hanya menginginkan kematian. Namun di Purgatorium, bahkan bunuh diri pun mustahil. Masuk, Lin Bai didorong ke dalam sel besar. Selain dia, puluhan orang lainnya sudah berkerumun di sudut-sudut. Lin Bai masuk dengan tenang dan menemukan sudut untuk duduk. Setelah sipir pergi, sekitar selusin narapidana perlahan menjadi lebih aktif, mengobrol satu sama lain. Saudaraku, apa yang kau lakukan sampai bisa masuk ke sini? Tak lama kemudian, seseorang dengan hati-hati bertanya kepada Lin Bai. Lin Bai dengan tenang menjawab, pembunuhan. Desis. Mendengar dua kata ini, semua narapidana lainnya tersentak, segera menjauhkan diri dari Lin Bai. Tatapan mereka pun beralih ke Lin Bai yang penuh rasa iba. Saudaraku, beraninya kau membunuh seseorang di ibu kota. Ini melanggar aturan ketat divisi Zhaoxing. Mereka menghela napas. Lin Bai merasa tak berdaya, jika bukan karena tekanan tanpa henti dari Keling dan yang lainnya dari Sekte Tiandimen, ia tak akan menggunakan cara sekejam itu. Tiba-tiba, Lin Bai seperti teringat sesuatu. Kenapa akhir-akhir ini aku punya niat membunuh yang begitu kuat? Pertanyaan ini tanpa sadar muncul di benak Lin Bai. Berpikir kembali dengan hati-hati, setelah meninggalkan Sekte Tiansui, Lin Bai tiba di Kesu dan menghadapi beberapa krisis hidup atau mati, bahkan melakukan pembunuhan massal di Kesu, membantai banyak ahli alam Dewa Dao. Sejak saat itulah Lin Bai secara bertahap merasakan niat membunuhnya semakin kuat. Kali ini, di dalam ibu kota, jika itu Lin Bai 1 atau 2 tahun yang lalu, dia mungkin tidak akan memperhatikan Keling. Tapi kali ini, Lin Bai kehilangan kendali. Dan hilangnya kendali ini memberi Lin Bai perasaan yang familiar. Itu adalah perasaan dikendalikan oleh bunga iblis. Segera, Lin Bai bersandar di dinding dan perlahan menutup matanya. Dia kembali ke ruang kesadarannya. Ruang ini masih berupa hamparan putih yang luas. Berjalan sedikit jauh, dia segera melihat beberapa kerikil besar dan pohon tua yang bengkok. Rasanya tak berbeda dengan kunjungan terakhirnya ke ruang kesadaran ini. Namun, Lin Bai menyadari sesuatu yang lainnya. Pohon tua bengkok yang telah mati itu kini dipenuhi kehidupan. Cabang-cabangnya dipenuhi bunga-bunga yang sedang bersemi. Sebelumnya ia masuk, pohon tua itu menunjukkan tanda-tanda kematian, tetapi kali ini, ia tampak terlahir kembali. Wajah Lin Bai sangat muram, gelap, dan muram. Ia perlahan membungkuk, menatap kakinya. Tanah di ruang kesadaran ini bagaikan cermin, ketika Lin Bai membungkuk, wajahnya terpantul jelas. Di cermin itu, Lin Bai melihat matanya sendiri. Di mata itu sekuntum bunga merah yang mempesona mekar, dan di dalam benang sarinya terdapat wajah yang tampak tersenyum sekaligus menangis, seolah mengejeknya. Benar-benar lintah yang tak terhindarkan. Tidak bisakah aku memotongnya? Ekspresi Lin Bai pucat pasi. Ia jelas telah memotong bunga iblis itu ketika ia menerobos ke alam Dao. Dan bahkan Suantong, mata misteriusnya telah dipotong dari tubuhnya. Namun kini, bunga iblis itu kembali muncul di matanya. Lin Bai mendesah dalam-dalam. Baru sekarang ia menyadari kekuatan mengerikan dari teknik iblis terlarang ini. Sekali ternoda, mustahil untuk melepaskannya dengan mudah. Tak heran jika alam iblis dan alam roh menganggap teknik iblis terlarang sebagai musuh bebuyutan. Begitu ditemukan, mereka akan langsung menghancurkannya atau menyegelnya selamanya. Lin Bai dengan saksama mengingat kembali bahwa ketika pertama kali memasuki dunia bela diri di benua liar kuno, ia memiliki musuh yang tangguh, Lin Zier, dan juga sedang mencari orang tuanya. Ia sangat membutuhkan kekuatan, dan setelah mendapatkan benih iblis hati Dao, ia segera mulai mengolahnya tanpa ragu. Kemudian, setelah menjadi murid Ling Tianzi tahu bahwa benih iblis hati Dao akan membawa banyak kerugian bagi Lin Bai. Oleh karena itu, Ling Tianzi berulang kali menginstruksikan Lin Bai untuk memisahkan benih iblis dari tubuhnya sebelum memasuki Dao. Namun, Lin Bai tidak menyangka bahwa meskipun ia telah memotong benih iblis, bunga iblis itu kini telah berakar dan tumbuh kembali di dalam hatinya. Dulu di benua kuno, Lin Bai membudidayakan benih iblis hati Dao. Meskipun akhirnya ia kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis pembunuh, tingkat kultivasinya masih rendah saat itu, dan kerasukan iblis yang dihasilkan mencegahnya menyebabkan terlalu banyak pertumpahan darah. Namun, kini segalanya berbeda. Lin Bai berada di alam Dewa Dao, memiliki banyak harta karun. Jika ia menjadi iblis dan kehilangan kendali, niscaya akan menyebabkan pertumpahan darah di alam iblis. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Lin Bai, bencana yang disebabkan oleh
benih iblis hati Dao, yang tak terkendali akan semakin besar. Terlebih lagi, benih iblis hati Dao, tidak dapat dimurnikan dengan kekuatan melahap. Benih iblis itu seolah-olah tidak ada, ia baru akan lenyap sepenuhnya setelah Lin Bai meninggal. Selama Lin Bai hidup, selama ia masih memiliki emosi dan keinginan, benih itu akan selalu ada di dalam hatinya. Benih iblis itu memakan emosi negatif Lin Bai, amarah, kebencian, pembunuhan, energi jahat, dendam, dan sebagainya. Semakin banyak pertumpahan darah yang ditimbulkan Lin Bai, semakin dalam kebencian di hatinya semakin cepat benih iblis itu tumbuh. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan cara di alam iblis untuk menekan benih iblis. Karena ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya, Lin Bai hanya bisa mencoba menekan laju pertumbuhan benih iblis. Selama Lin Bai tidak menggunakan kekuatan benih iblis, benih itu tidak akan bisa tumbuh dalam jangka pendek. Lagi pula, benih iblis itu masih dalam tahap awal. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh ke tingkat dewa jahat seperti Xuantong. Xuantong, aku ingin tahu di mana orang itu sekarang. Lin Bai mendesah pelan. Jika dia tahu aku telah ditangkap oleh divisi Zhaoxing, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Hehe, bab 5283 Sipir Liu. Di penjara, setelah mendengar Lin Bai di penjara karena pembunuhan, semua orang sengaja menjauhkan diri darinya. Ibu kota memiliki banyak aturan, tetapi pembunuhan adalah kejahatan serius. Umumnya, siapapun yang berani membunuh di ibu kota akan dihukum oleh Kementerian Kehakiman dan dijebloskan ke neraka. Neraka bukanlah tempat yang menyenangkan. Beberapa rekan narapidana memandang Lin Bai dengan iba, mendesah dan menunduk, seolah-olah mereka sudah bisa meramalkan penderitaannya di masa depan. Oh, pendatang baru. Saat itu, seorang sipir gemuk berjalan dengan angkuh. Melihat Lin Bai duduk bersandar di dinding, matanya berbinar, dan ia berkata sambil tersenyum. Tuan Liu, Anda sudah tiba. Tuan Liu, apakah Anda sudah menemukan harta keluarga saya? Jika belum, biarkan saya keluar, dan saya akan membawa Anda sendiri untuk mengambilnya. Tuan Liu, apakah istri saya datang untuk menebus saya? Apakah dia memberi Anda cukup upeti? Jika tidak kurang sedikit pun, saya akan kembali dan menghajar wanita bodoh itu sampai mati. Beberapa narapidana memuja jeruji besi, tersenyum kepada sipir. Sipir penjara, bermarga Liu, konon memiliki hubungan yang erat dengan 5 keluarga dan 7 sekte. Karena pada dasarnya ia adalah penanggung jawab di penjara, meskipun ia hanya memiliki kultivasi seorang Dewa Dao, bahkan seniman bela diri tingkat Dewa Dao pun harus dengan hormat memanggilnya, Tuan Liu. Tuan Liu mengerucutkan bibirnya dan berkata, Zhang Wen, aku telah menemukan harta keluargamu. Kau boleh pergi sekarang. Narapidana itu tersenyum gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Tuan Liu kemudian berkata kepada pria lain, Liu, istrimu sungguh istimewa. Lain kali kau mendapat masalah, Tuan Liu akan menjamin keselamatanmu. Seniman bela diri bernama Liu itu tersenyum lebar dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Pintu sel terbuka, dan kedua pria itu keluar, meninggalkan penjara. Setelah menutup pintu sel, Tuan Liu melirik Lin Bai beberapa kali lagi dan bertanya kepada sipir penjara di sampingnya, apa latar belakang pria ini? Mengapa dia begitu sombong? Sipir itu menjawab, konon katanya dia murid sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Dia ditangkap karena membunuh seseorang di depan paviliun harta karun senjata ilahi. Tuan Liu tiba-tiba tersadar dan berkata dengan nada sinis, pantas saja dia begitu sombong. Apakah dia menawarkan suap? Tanya Tuan Liu lagi. Dia tahu murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte memiliki banyak harta karun. Ini ikan gemuk. Tidak, jawab sipir itu jujur. Tuan Liu sedikit mengernyit, tidak senang, dan berkata, sepertinya dia tidak begitu mengerti aturannya. Biarkan dia mempelajarinya. Sipir itu tampak gelisah, Tuan Liu, ini bukan ide yang bagus. Lagi pula, dia murid 5 keluarga dan 7 sekte. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Wajah Guru Liu mengeras, dan ia berteriak, apa yang perlu ditakutkan? Sekte Tianshui telah lama mengalami masa-masa sulit. Apa kau pikir aku, gurumu, takut padanya? Jangankan Sekte Tianshui, bahkan murid-murid dari gerbang Tiandi dan Sekte Wentian, begitu mereka memasuki divisi Zhaoxing, mereka harus mematuhiku dan membayar upeti. Karena dia tidak membayar upeti, biarkan dia menderita sedikit dan ajari dia aturan divisi Zhaoxing. Lakukan saja. Jika ada yang salah, aku yang akan disalahkan. Guru Liu mendengus dingin dan menepuk dadanya. Sipir penjara ragu sejenak, tetapi tetap mengertakkan gigi dan setuju. Meskipun ia tahu bahwa murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak mudah dihadapi, Guru Liu juga sama sulitnya untuk disinggung. Terlebih lagi, para sipir penjara ini semua tahu bahwa Guru Liu selalu picik dan berpikiran sempit.
Jika mereka tidak mematuhinya, mereka tidak akan bahagia nantinya. Sipir membuka pintu sel, berjalan mengancam ke arah Lin Bai, dan berkata dengan dingin, "Kau, bangun, ikut aku." Lin Bai membuka matanya tanpa suara, kilatan cahaya yang menakutkan melintas di dalamnya. Lin Bai langsung berdiri tanpa sepatah kata pun dan mengikuti sipir keluar. Saat mereka melewati Tuan Liu menatap Lin Bai dengan tatapan mengejek. Tak lama kemudian, Lin Bai digiring oleh sipir ke sebuah ruangan remang-remang dan sempit yang dipenuhi bau darah busuk. Jelas, ini adalah ruang penyiksaan. Saat Lin Bai masuk, sebuah susunan magis menghantamnya, dengan cepat menyegel kultivasi dan kekuatannya. Namun, sipir di depannya tampak tidak terpengaruh. Lin Bai memperhatikan token komandan hukuman tergantung di pinggangnya, berkilauan terang. Rupanya, karena token inilah kultivasinya tidak tertekan. Asteris. Sebelum Lin Bai sempat memahami situasinya, sipir di depannya tiba-tiba berbalik, menghunus sarungnya dan memukul dada Lin Bai dengan keras. Terkejut, Lin Bai terpaksa mundur 3 langkah, darahnya bergolak. "Apa maumu?" Wajah Lin Bai berubah dingin, tatapannya tajam. Sipir itu mencibir, "Saudaraku, jangan salahkan aku. Salahkan sipir Liu. Ini perbuatannya. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak patuh dan tidak memberi penghormatan kepada sipir Liu?" Lin Bai perlahan mengerti. Ternyata dia tidak memberi suap kepada sipir penjara, jadi sipir penjara mengirim sipir ini untuk memberinya pelajaran. Dalam cahaya redup, Lin Bai mencibir dingin. "Masih berani tertawa? Tunggu sampai aku mengupas kulitmu, lalu kita lihat apa kau masih bisa tertawa." Wajah sipir itu berubah garang, dan dia mengayunkan sarungnya ke arah Lin Bai. Tapi kali ini, sarungnya tidak mengenai Lin Bai. Terdengar bunyi, jepret, dan Lin Bai mengangkat tangannya dan menangkap sarungnya dengan mantap. Masih berani melawan. Kau mencari mati." Sipir itu murka dan segera mengaktifkan kultivasinya. Di ruangan ini, terdapat susunan pelindung dari paviliun misteri surgawi, dan tak seorang pun di bawah alam buah Tai Dao dapat menggunakan kekuatan kultivasi mereka. Namun, sipir itu memiliki token divisi Zhaoxing, jadi dia bisa mengabaikan kekuatan susunan ini. Sipir itu mengaktifkan kekuatan kultivasinya, ingin menjatuhkan Lin Bai. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa tangan Lin Bai yang mencengkeram sarung pedang itu seperti penjepit besi, dan sekuat apapun penjaga itu mengerahkan tenaga, ia tak bisa menggerakkannya sedikit pun. Setelah beberapa kali mencoba, ekspresi sipir penjara berubah drastis. "Kekuatan susunan di ruangan ini bisa menyegel kultivasiku. Tapi itu tak bisa menyegel kekuatan fisikku." Lin Bai tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan serangkaian suara retakan tajam terdengar. Sarung pedang di tangan Lin Bai terpelintir dan berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat, akhirnya meledak dengan bang, berubah menjadi pecahan dan puing yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, Lin Bai menendang dada sipir penjara, membuatnya terpental. Sipir penjara itu menabrak dinding, menjerit nyaring. Semua sipir penjara ini adalah seniman bela diri di penjara divisi Zhaoxing. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi karena mereka didukung oleh divisi Zhaoxing, semua orang memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Oleh karena itu, mereka mengabaikan kultivasi mereka. Meskipun sipir penjara memiliki kultivasi seorang Dewa Dao, itu hanyalah cangkang kosong. Seandainya Lin Bai tidak menahan tendangannya, mungkin ia akan membunuhnya hanya dengan satu pukulan. "Beraninya kau memukulku. Ini penjara divisi Zhaoxing. Beraninya kau memukulku, kau sedang menyerang dinasti Chu. Beraninya kau memberontak." Sipir itu batuk darah dan meraung ke arah Lin Bai. Aduh, sistem birokrasi memang kejam. Lin Bai menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, kecepatan mereka melabeli orang semakin cepat. Hanya dengan beberapa kata, mereka sudah mencapku pengkhianat. Tapi itu tidak masalah. Aku bukan dari Chu. Bagaimana mungkin aku dituduh memberontak? Lin Bai tersenyum dingin, menyerbu ke depan, dan mulai memukul serta menendang sipir itu. Jeritan sipir itu menggema nyaring di ruangan itu. Bab 5284 Yang Mulia. Jeritan melengking sipir penjara menggema dari ruangan. Di luar, sipir penjara Liu bersandar di ambang pintu, mendengar jeritan dari dalam, dan langsung tertawa penuh kemenangan, memangnya kenapa kalau mereka murid 5 keluarga dan 7 sekte. Bahkan putra suci 5 keluarga dan 7 sekte pun harus tunduk patuh saat tiba di divisi Zhaoxing. Liu mencibir dingin, berteriak ke dalam ruangan, "Pukul saja mereka sampai setengah mati, jangan langsung bunuh mereka." Saat itu, seorang sipir bergegas dari jauh, berlari ke arah Tuan Liu, berkeringat deras, dan berkata, "Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu." Tuan Liu mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, begitu bingung, begitu tak terkendali. Setelah mengatur napas, sipir penjara akhirnya berbicara, "Tuan Liu,
Menteri Kehakiman, Yang Mulia Menteri, telah tiba. Apa? Tuan Liu ketakutan, menamparkan wajah sipir penjara dan meraung, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Cepat, ikut aku menemui Yang Mulia Menteri. Tuan Liu buru-buru merapikan jubah resminya dan melangkah keluar dari lorong penjara bawah tanah yang remang-remang. Sambil berjalan, pikiran Tuan Liu melayang kembali ke ibu kota. Mengapa Yang Mulia Menteri datang ke penjara divisi Zhaoxing hari ini? Mungkinkah karena sebuah firasat buruk tiba-tiba mencengkeram hati Tuan Liu? Di luar penjara divisi Zhaoxing, terdapat sebuah aula besar. Di dalam aula, dua pria tua berdiri, mengobrol dan tertawa. Seorang pria tua, memancarkan kebangsawanan, mengenakan jubah ungu panjang, dengan wajah tegas dan alis tajam, tak lain adalah Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman itu sungguh-sungguh mengobrol dan tertawa. Namun, pria tua di sampingnya, meskipun juga tersenyum, memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Pria ini adalah tetua ketiga. Jika Lin Bai langsung dijebloskan ke api penyucian, menyelamatkannya akan lebih sulit lagi. Hamba yang rendah hati, Liu De, memberi salam kepada Yang Mulia Menteri. Tuan Liu, ditemani sekitar selusin sipir penjara, bergegas menghampiri dan berlutut di hadapan Menteri. Menteri tersenyum dan berkata, Liu De, pengadilan peninjauan kembali menangkap seorang seniman bela diri hari ini. Orang ini adalah murid Sekte Tiga Keajaiban dari Sekte Tianshui. Menurut hukum kerajaan Chu yang sangat ketat, murid-murid Sekte Tiga Keajaiban dari 5 keluarga dan 7 sekte yang melakukan kejahatan di ibu kota harus diperlakukan dengan ringan. Baru saja, tetua Sekte Tianshui membayar tebusan kepadaku. Pergi dan bebaskan Lin Bai segera. Tuan Liu tertegun sejenak, bergumam, 3 keajaiban. Saat itu, punggung Tuan Liu basah oleh keringat dingin. Ia tak pernah menyangka seorang seniman bela diri yang rendah hati akan menjadi murid Sekte Tiga Keajaiban dari Sekte Tianshui. Meskipun Sekte Tianshui telah mengalami masa-masa sulit, mereka tetap merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Jika seorang murid biasa ditangkap oleh pengadilan peninjauan kembali dan meninggal, Sekte Tianshui tidak akan terlalu marah. Namun, seorang murid Sekte Tiga Keajaiban berbeda. Murid-murid Sekte Tiga Keajaiban ini dibina dengan susah payah oleh berbagai sekte dan merupakan pilar masa depan sekte mereka masing-masing. Jika seorang murid Sekte Tiga Keajaiban meninggal, Sekte Tianshui mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Melapor kepada Yang Mulia, penjara di divisi Zhaoxing penuh sesak dengan tahanan setiap hari. Pejabat rendahan ini masih perlu mencari Lin Bai dengan saksama. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia. Dalam kepanikannya, Guru Liu pertama-tama memikirkan cara untuk menenangkan menteri. Kemudian ia berdoa dalam hati agar sipir penjara tidak memukuli Lin Bai sampai mati. Jika tidak, jika Lin Bai meninggal, ia khawatir Sekte Tianshui akan murka, dan ia akan menderita bersamanya. Kalau begitu, silakan pergi. Menteri berkata sambil tersenyum, saudaraku, kami akan menunggu sebentar. Tetua ketiga tersenyum getir, menangkupkan tangannya memberi hormat, dan menggelengkan kepala berulang kali. Aduh, murid-muridku masih muda dan gegabah, merepotkan saudara Li. Menteri tertawa terbahak-bahak, tidak juga. Kalau mereka tidak muda dan gegabah, apa mereka masih disebut anak muda? Bukankah kita sama saja dulu? Menteri dan tetua ketiga saling tersenyum, seolah teringat kejadian lucu di masa lalu, dan keduanya tak kuasa menahan tawa. Guru Liu menyeka keringatnya dan bergegas berbalik menuju penjara. Tepat pada saat itu, sekelompok besar prajurit berbaju besi menyerbu masuk ke aula utama divisi Zhaoxing. Mengikuti mereka, seorang pemuda berpenampilan terhormat, wajahnya dingin dan tangannya terkepal, masuk. Yang Mulia Pangeran Chen telah tiba. Teriak seorang pelayan. Mendengar ini, menteri dan tetua ketiga bergegas keluar dari aula dan membungkuk hormat di hadapan Pangeran Chen. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Liu, yang baru saja bangkit untuk pergi, kini ketakutan dan berlutut di tanah lagi. Ia mendapat firasat buruk. Mungkinkah Pangeran Chen juga datang untuk orang ini? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, tubuh gemuk Liu bergetar tak terkendali, hatinya dipenuhi ketakutan. Ini benar-benar berbeda dari sikap arogannya di penjara beberapa saat sebelumnya. Kalian berdua, silakan berdiri, kata Pangeran Chen, lalu segera berseru, panggil Komandan Divisi Kriminal Kekaisaran untuk menemui saya. Menteri itu buru-buru bertanya, Yang Mulia, apakah Anda juga di sini karena Lin Bai? Pangeran Chen melirik menteri, lalu ke tetua ketiga, dan mengangguk, benar. Menteri itu tersenyum, kalau begitu, tidak perlu mengundang Komandan Divisi Kriminal Kekaisaran. Menteri tua ini sudah menyelesaikan masalah ini. Saya baru saja memerintahkan sipir penjara untuk membawa Lin Bai ke sini, dan dia bisa diserahkan ke Sekte Tianshui. Yang Mulia, meskipun membunuh di ibu kota sangat keji,
para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte memiliki hak istimewa. Ini, bukan masalah besar. Pangeran Chen menghela napas lega dan berkata, di mana sipir penjara? Liu buru-buru merangkak, berlutut, dan berseru, Liu De, sipir penjara divisi kriminal kekaisaran, memberi salam kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Pimpin jalan untuk menemukan Lin Bai. Setelah mengatakan ini, Pangeran Chen berbalik dan berjalan menuju penjara tanpa menoleh ke belakang. Liu buru-buru berteriak, Yang Mulia, saya bisa pergi mencarinya sendiri. Saya bisa pergi mencarinya sendiri. Penjara itu tempat yang kotor. Yang Mulia adalah keturunan bangsawan, bagaimana Anda bisa pergi ke tempat seperti itu? Silakan tunggu di sini, Yang Mulia dan Menteri. Saya akan pergi menjemput Lin Bai. Kata Pangeran Chen. Tidak perlu, jawab Liu, saya akan pergi sendiri. Anda saja yang memimpin jalan. Liu tersenyum getir, Yang Mulia, penjara ini penuh dengan siksaan kejam. Banyak tahanan yang begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Sungguh menyebalkan. Pangeran Chen menyadari Liu sedang mencari-cari alasan, dan matanya berkilat tidak senang. Ia berkata, apa Anda tidak mendengar saya? Sudah kubilang untuk memimpin jalan. Orang-orang di penjara kekaisaran semakin tidak terkendali. Mendengar kemarahan Pangeran Chen, Menteri buru-buru berkata, Liu De, pimpin jalan. Liu, yang tampak tak berdaya, hanya bisa mengangguk dan memimpin Pangeran Chen ke penjara. Karena Pangeran Chen sudah pergi, bagaimana mungkin menteri tidak mengikutinya? Maka, sekelompok besar orang berbaris masuk ke dalam penjara. Tuan Liu berpura-pura sedang mencari, mondar-mandir di antara pintu-pintu sel. Yang Mulia Pangeran Chen mengerutkan kening dan bertanya, bukankah semua seniman bela diri yang ditangkap oleh divisi kriminal kekaisaran terdaftar? Lihat saja daftarnya, dan Anda akan segera tahu di mana mereka berada. Mengapa repot-repot mencari seperti ini? Menteri juga merasakan ada yang tidak beres dan mengerutkan kening pada Tuan Liu. Kaki Tuan Liu gemetar ketakutan. Di bawah tekanan gabungan dari Yang Mulia Pangeran Chen dan Menteri, wajahnya memucat, dan ia tampak kesakitan. Apa yang kau lakukan dengan lamban? Tanya Menteri dengan tidak sabar. Yang Mulia, Pangeran Chen berkata dengan dingin, saya beri Anda waktu 1/4 jam lagi. Jika Anda tidak dapat menemukan mereka, lupakan saja tugas Anda sebagai sipir penjara. Mata Tuan Liu melebar, dan ia buru-buru berkata, ketemu mereka. Ketemu mereka, Yang Mulia dan Menteri, ikut saya. Mendengar bahwa posisinya dalam bahaya, Tuan Liu tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan memimpin Yang Mulia Pangeran Chen dan Menteri untuk menemukan Lin Bai. Bagaimanapun, Tuan Liu tahu dalam hatinya bahwa ia tidak dapat menghindari masalah ini, apapun yang ia coba. Bahkan jika Yang Mulia Pangeran Chen dan Menteri Kehakiman merobohkan penjara divisi Zhaoxing, mereka masih akan menemukan Lin Bai. Bab 5285 Penyelamatan. Tuan Liu dengan hati-hati menuntun Pangeran Chen dan Menteri melewati lorong penjara yang remang-remang menuju beberapa bilik batu di bagian belakang. Melihat bilik-bilik ini, sang Menteri sedikit mengernyit. Sebagai Menteri Kehakiman, ia tentu sangat akrab dengan penjara divisi kriminal kekaisaran. Ia tahu bahwa bilik-bilik batu di belakang adalah tempat divisi tersebut menggunakan penyiksaan berat untuk mendapatkan pengakuan. Para ahli bela diri yang memasuki bilik-bilik ini kultivasinya disegel, menjadi sasaran empuk, dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Tak heran Tuan Liu berdalih dan enggan mencari Lin Bai. Ternyata Lin Bai ada di penjara ini. Ah! Tepat saat mereka memasuki sel, mereka mendengar jeritan melengking dari dalam. Suara itu milik seorang pria. Tuan Liu langsung berkeringat dingin, berdiri di luar bilik batu, ragu untuk berbicara. Di mana tempat ini? Mendengar jeritan para tahanan yang keluar dari sel, Pangeran Chen bertanya kepada Tuan Liu dengan bingung. Ini. Mata Tuan Liu dipenuhi kepanikan, dan ia tak berani menjawab. Menteri menjawab, Yang Mulia, ini ruang interogasi penjara divisi Zhaoxing. Sederhananya, ini tempat pengakuan paksa. Apa? Alis Pangeran Chen terangkat. Teringat teriakan yang baru saja didengarnya, ia dipenuhi amarah. Buka pintu sel. Perintah Pangeran Chen. Ya. Tuan Liu mengangguk gemetar. Ia mengeluarkan token identitasnya dan menekannya ke dalam alur di pintu batu. Setelah serangkaian bunyi klik yang tajam, pintu batu itu perlahan terbuka. Di dalam sel, Lin Bai menekan sipir penjara ke kursi dan mencambuknya dengan cambuk panjang. Pada saat ini, pintu sel tiba-tiba terbuka. Lin Bai berbalik dan melihat Pangeran Chen dan tetua ketiga menyerbu masuk. Saudara Lin, aku di sini. Lin Bai, kau baik-baik saja. Pangeran Chen dan tetua ketiga mengira Lin Bai sedang dipukuli, tetapi ketika mereka masuk, mereka mendapati bahwa yang dipukuli sebenarnya adalah sipir penjara. Lin Bai berdiri acuh tak acuh di samping,
cambuk panjang di tangannya. Pangeran Chen dan tetua ketiga terdiam sesaat. Lin Bai tidak terluka, tanpa luka apapun. Sebaliknya, sipir penjara telah dipukuli hingga setengah mati oleh Lin Bai. Melihat Lin Bai baik-baik saja, Tuan Liu, yang bersembunyi di balik kerumunan, menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia diam-diam mendesah, murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte memang luar biasa, bahkan dengan kultivasi mereka yang disegel di ruang interogasi, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa padanya. Lin Bai dan Pangeran Chen bertukar pandang. Setelah beberapa lama, Lin Bai tersenyum dan berkata, "Yang mulia, divisi Zhaoxing korup sampai ke akar-akarnya. Hanya karena saya tidak menyuap sipir penjara, mereka ingin menyeret saya ke ruang interogasi ini dan memukuli saya. Jadi, saya beri mereka pelajaran untuk Anda." Lin Bai melemparkan cambuk ke tanah. Pangeran Chen menoleh ke arah Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman mengerutkan kening, lalu berbalik menatap Tuan Liu, yang sudah gemetar ketakutan. Bunyi gedebuk. Tuan Liu berlutut di tanah, bersujud berulang kali, "Tuanku, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku. Tuanku, ampuni aku. Yang mulia, ampuni aku." Menteri itu membungkuk kepada Pangeran Chen dan berkata, "Yang mulia, ini semua salah menteri tua ini karena tidak mengatur bawahannya dengan ketat. Besok saya akan pergi ke Aula Emas untuk mengaku bersalah kepada Yang Mulia." Pangeran Chen tersenyum dan berkata, "Menteri, Anda benar. Menteri, Anda adalah Menteri Kehakiman sekaligus Komandan Divisi Kriminal Kekaisaran. Anda memegang banyak jabatan, bagaimana mungkin Anda bisa menguasai segalanya? Hanya saja kita tidak boleh membiarkan orang-orang keji ini merusak atmosfer Divisi Kriminal Kekaisaran. Divisi Kriminal Kekaisaran adalah fondasi kerajaan Chu kita, penjaga hukum yang sangat kuat. Jika bahkan para prajurit Divisi Kriminal Kekaisaran dengan sengaja melanggar hukum, lalu apa gunanya hukum yang sangat kuat di kerajaan Chu?" Menteri itu membungkuk dan berkata, "Yang mulia benar." Pangeran Chen berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, ayo kita pergi. Divisi Zhaoxing akan menangani masalah ini sendiri." Lin Bai mengangguk dan mengikuti Pangeran Chen dan tetua ketiga keluar dari Divisi Zhaoxing. Setelah mengantar Pangeran Chen pergi, menteri itu melirik Liu Ye yang gemetar. Memalukan. Pergilah ke api penyucian sendiri." Setelah itu, menteri melangkah maju, bersiap untuk pergi. "Tuanku, ampuni saya. Tuanku, ampuni saya. Tuanku, saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Li. Adik saya adalah keturunan langsung dari keluarga Li. Tuanku, tuanku." Liu Ye buru-buru berteriak kepada menteri. Namun menteri itu mengabaikannya, langsung berjalan keluar dari penjara Divisi Zhaoxing, tanpa menghiraukan Liu Ye. "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan pergi ke api penyucian. Saya tidak akan pergi ke api penyucian. Saya tidak akan pergi ke api penyucian." Sebagai seorang pejabat Divisi Zhaoxing, Liu Ye tahu betul kengerian api penyucian lebih dari siapapun. Tempat itu begitu berbahaya sehingga bahkan hantu dan dewa pun menghindarinya. Panik, Tuan Liu bergegas berdiri dan berlari keluar dari Divisi Zhaoxing. Tepat pada saat itu, menteri, yang telah melangkah menuju penjara Divisi Zhaoxing, mengangkat tangannya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, melemparkan Tuan Liu, mendarat tepat di kedalaman neraka. Seluruh penjara Divisi Zhaoxing bergema dengan jeritan putus asa Tuan Liu. Lin Bai, kenapa kau begitu impulsif? Jika bukan karena Yang Mulia Pangeran Chen dan campur tangan menteri, kau mungkin sudah berada di neraka hari ini. Tetua ketiga dengan tegas menegur Lin Bai setelah meninggalkan Divisi Zhaoxing. Ia terutama ingat bahwa ia telah menjelaskan dengan jelas aturan untuk para murid Sekte Tianshui di ibu kota. Ia tidak menyangka Lin Bai akan melanggar aturan itu begitu cepat setelah melangkah keluar. Jika bukan karena Yang Mulia Pangeran Chen dan campur tangan menteri, segalanya tidak akan semudah ini. Lin Bai tersenyum kecut, "Aku telah menyebabkan masalah bagi Yang Mulia Pangeran Chen dan menteri." Pangeran Chen tertawa, "Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil." Tetua ketiga memarahinya dengan tidak sabar, "Kembalilah ke kediamanmu dan renungkan tindakanmu." "Baik." Lin Bai mengangguk setuju. Saat itu, menteri keluar. "Yang mulia, semuanya sudah beres." Menteri membungkuk kepada Pangeran Chen. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior Lin Bai, terima kasih atas bantuanmu, Tuan." Menteri tersenyum tipis dan berkata kepada Lin Bai, "Jadi, Anda Lin Bai. Saya dengar Yang Mulia Pangeran Chen memberikan kontribusi besar dalam penghancuran Sekte Dewa Darah di Kesu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan bagian saya." Kerendahan hati. Menteri tersenyum kecut, generasi muda memang tangguh. Tetua ketiga menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Li, terima kasih." Menteri tersenyum dan berkata, "Saudara Li dan saya, tidak perlu berterima kasih. Yang Mulia Pangeran."
Chen tersenyum dan berkata, Saudara Lin, kebetulan saya punya waktu luang, izinkan saya mengantar Anda kembali. Lin Bai mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada menteri, dan menaiki kereta naga yang mulia Pangeran Chen bersama tetua ketiga, menuju kediamannya. Menteri Kehakiman berdiri di gerbang Istana Kekaisaran, memperhatikan kereta kekaisaran perlahan pergi. Saat kereta itu menghilang dari pandangannya, senyumnya membeku, dan ia mendesah pelan, sepertinya Yang Mulia Pangeran Chen sangat menghargai orang ini. Sepertinya, ibu kota ditakdirkan untuk pertumpahan darah lagi. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia Pangeran Chen sebanding dengan Pangeran ketiga.